Kak, aku juga kepingin nih umroh bersama kedua orang tua aku, tapi kalau dipikir-pikir sekarang duitnya dari mana? Itu mah jangan dipikir, itu urusan Allah, urusan kita itu hanya mendekat ya, mendekat sama Allah, minta ridhonya Allah, kejar ridhonya Allah. Masalah duit itu gampang. Allah itu nyiptain dunia aja nggak pakai tiang ya, bisa. Apalagi kalau cuman masalah duit, mau umroh itu sangat-sangat bisa. Udah sering banget sih aku cerita ya, umroh itu pas aku mau berangkat hari ini nih, aku daftar umroh itu punya uang cuma 10 juta, dan 10 juta itu uang tabunganku satu-satunya. Buat dapetin 10 juta pun itu lamanya berbulan-bulan, hampir 1 tahun aku ngumpulin yang namanya uang 10 juta. Hari ini daftar, malamnya aku ngadu sama Allah, ya Allah ini gimana ya cara lunasinya, ini udah mau jalan berangkat umrohnya ini jadwalnya udah keluar kan, akhir tahun, dan waktu itu masih ada jangka waktu 5 bulan lah buat ngelunasin. Bayangin ya, bayangin uang 40 juta itu harus aku dapetin selama 4 bulan. Caranya gimana coba? Muter otak sambil aku ngadu sama Allah tiap malam tahajud. Gak pernah yang namanya aku lewatin yang namanya tahajud, ngadu terus sama Allah, ya Allah mudahkan, mudahkan, mudahkan. Ini udah hampir nih, udah hampir berangkat tapi uangnya masih belum kumpul, gimana ini ya Allah. Suatu pagi aku dapat ide ya kan, gimana kalau aku jualan bukunya orang aja? Kan aku suka banget tuh ya, baca buku suka banget. Kebetulan kemarin habis beli buku ya. Ya udah, aku promosi tuh, dan promosinya kayak nggak yang serius amat, cuman aku menceritakan kenapa sih aku suka sama si buku ini. Dan tahu apa yang terjadi? Buku yang aku promosikan kemarin itu FYP. Hampir 500.000 lah yang nonton, dan penjualannya itu meledak banget. Setiap hari ada penjualan, bahkan 100 penjualan setiap hari. Nah dari situ tuh ikhtiarku yang Allah kasih uang 40 juta dari komisi affiliate. Akhirnya aku bisa ngelunasin uang travel. Intinya jangan pernah nyerah ya, kejar terus ridhonya Allah. Masalah uang itu gampang buat Allah, gampang banget, malah kecil, nggak ada apa-apanya. Jangan dipikir nanti uangnya dari mana, yang penting kamu jalanin aja riadoh kamu, kencengin lagi jalur langitnya, insya Allah pasti ada jalan. Jadi inget ya, beberapa tahun yang lalu aku tuh sering banget doa sama Allah, ya Allah mudahkan aku tetap di rumah. Pokoknya di rumah, jangan kemana-mana, pokoknya di rumah. Dan punya kerjaan juga, yang kerjaannya itu juga ada kebermanfaatan sama orang, yang tetap bisa berkontribusi sama umat. Dan lagi-lagi Allah maha baik ya, Allah kabulkan aku tetap kerja di rumah, nggak kemana-mana, beneran yang 24 jam di rumah. Mau tidur tinggal tidur, mau nyuci tinggal nyuci, tapi tetap aja aku bisa menghasilkan duit, bisa berkontribusi, bisa sharing-sharing sama banyak orang, bisa menebar kebermanfaatan sama banyak orang. Alhamdulillah aku dikasih kepercayaan sama Allah, punya channel YouTube yang alhamdulillah sebentar lagi udah hampir mencapai 100.000 subscriber. Terus punya TikTok ini juga yang bisa tiap hari aku sharing sama teman-teman. Ada Instagram juga yang alhamdulillah followersnya itu udah 30 ribuan lebih. Ini asli enak banget. Aku gak henti-hentinya bersyukur sama Allah, punya kerjaan yang tetap di rumah, nggak kemana-mana, tapi tetap bisa bermanfaat sama banyak orang. Nah inilah ya salah satunya alasan kenapa kalau kita berdoa itu harus benar-benar detail. Jangan sampai kalian itu berdoa cuman kayak gini sama Allah, ya Allah berikanlah aku kerjaan, ya Allah berikanlah aku bisnis. Itu doa sangat-sangat general, udah sangat umum, semua orang doanya juga seperti itu. Ini catatan juga buat ibu-ibu ya yang kepingin punya kerjaan di rumah, itu sebutkan juga di rumahnya, misalnya kayak gini, ya Allah berikanlah aku pekerjaan yang kerjaannya tuh tetap di rumah ya. Jadi nanti kalau seandainya Allah benerin kabulin ya, dapat kerjaan, ya kerjaannya di rumah, nggak di luar rumah. Jadi ayo sekarang teman-teman yang masih pakai doa, ya Allah mudahkan aku dapat kerjaan, ya Allah dapatkan aku rezeki, ya Allah mudahkan aku cari duit, ya Allah mudahkan aku punya bisnis, dirubah doanya lebih detail lagi, lebih terarah lagi. Kalau bisa ditambah lagi pakai strategi tikung doa ya. Kerjaannya di rumah, banyak menghasilkan uang, tapi juga bisa bermanfaat sama banyak orang. Apalagi sekarang ini zamannya online kan, kita bisa share banyak kebermanfaatan buat orang-orang di luar sana. Buat teman-teman yang masih bingung Kak gimana caranya strategi tikung doa dan doa di luar nalar, dan cara nulis list hajat itu seperti apa, langsung aja belajar di buku Riyadhah with Love ini karena semuanya sudah lengkap.
Dan setiap kali aku bahas tentang jalur langit, pasti ada nih pertanyaan seperti ini. Itu doa aja tapi nggak kerja ya? Sebenarnya saat kita udah memutuskan untuk istiqomah di jalur langit, itu salah satu usaha loh teman-teman. Sudah bisa dinamakan dengan ikhtiar. Cuman memang ikhtiarnya itu masih belum lengkap kalau nggak ditambah dengan kerja atau ikhtiar kerja. Dan apakah nanti kalau seandainya kita ikhtiar langit terus nggak kerja, kita nggak dapat keajaiban? Cuman keajaiban itu datang caranya agak beda. Misalnya nih, kalau seandainya kita udah doa ikhtiar jalur langit terus ditambah dengan ikhtiar kerja, maka Allah akan ngasih rezekinya di pekerjaan kita tadi. Misalnya kalian ibu rumah tangga terus ikhtiar juga jalur langit plus sama jualan online. Nah, nanti Allah kasih tuh rezekinya di jualannya. Terus bagaimana Kak kalau seandainya ibu rumah tangga yang nggak punya kerjaan sampingan atau ikhtiar tambahan? Mereka tetap dapat keajaiban jalur langit. Keajaiban itu bisa datang di keluarga kita, misalnya kayak suami, anak. Jadi nggak langsung perantaranya ke kita, kayak gitu teman-teman. Nah, terus gimana Kak? Aku kan pinginnya jalur langit langsung ke aku kayak gitu ya, rezekinya ke aku. Ya mungkin bisa aja ada kan cerita yang ibu rumah tangga tiba-tiba ada temen yang ngasih duit atau ATM terisi sendiri kayak gitu. Memang ada, cuman 1001 teman-teman. Pilihannya tuh ada di kamu sendiri sih. Kalau kamu pingin rezeki atau keajaiban jalur langitnya itu datang ke diri kita sendiri, ya kamu harus nambahin jalur langit sama ikhtiar kerjanya. Tapi kalau seandainya Kak, aku udah nggak bisa banget nih ya ngurusin rumah tangga aja udah banyak aktivitasnya, ya udah kamu ikhlasin rezeki itu. Mungkin Allah nanti ngasih rezekinya ke suami, ke anak, ya udah terima aja. Kan pastinya kalau seandainya kerjaan suami kita lancar kayak gitu ya, rezeki anak kita lancar, kita juga kecipratan kayak gitu teman-teman. Itu ya salah satu cara Allah ketika ngasih keajaibannya saat kita jalanin jalur langit plus kerja sama jalur langit aja. Nah, buat teman-teman yang mau mengawali riyadoh jalur langit tapi bingung, bisa langsung aja ya cek amalan versi aku di buku Riyadoh with Love. Masya Allah banget bisa sampai ke titik ini, karena setelah perjalanan panjang kemarin membuat aku tersadar bahwa memang hanya Allah yang bisa membantu aku dari segala permasalahan. Sedikit cerita tentang perjalanan spiritual aku di bulan Ramadan kemarin membuat aku tersadar bahwa banyak banget yang harus aku perbaiki di dalam hidupku. Salah satunya sholat wajibku. Baru aku mulai mengejar sholat-sholat sunahku. Awal Ramadan kemarin itu aku sempat ngalamin yang namanya menyerah. Bahkan aku juga sampai putus asa karena banyaknya cobaan yang datang ke hidup aku. Gak tahu mau cerita ke siapa, bingung cari solusinya. Sampai aku nemu fitinya Kak Ovi Syamsiah yang ngebuat aku tuh sadar untuk lebih dan lebih lagi berdoa kepada Allah. Akhirnya aku berusaha untuk membenarkan sholat wajibku. Di samping itu juga aku belajar untuk berdoa jalur langit dan juga ngikutin amalan-amalan riyadoh yang ditulis di bukunya Kak Ovi Syamsiah. Dan alhamdulillahnya menjelang lebaran kemarin, sedikit demi sedikit beban di pikiran aku mulai terselesaikan. Bahkan aku yang sebelum Ramadan kemarin cuma punya uang 100.000, Allah datangkan rezeki yang tak terduga. Di hari lebaran aku bisa punya uang sekitar 30 juta. Nggak tahu dari mana. Memang bener-bener kalau kita sudah pasrah sama Allah, maka Allah akan bantu kita meski masalah kita itu sebesar gunung Uhud. Dan dari situ pun juga aku berusaha lagi untuk membenarkan sholatku, sholat sunahku, dan juga belajar untuk membaca Al-Quran kembali, membaca buku-buku agama. Bahkan aku juga membaca bukunya Kak Ovi Syamsiah yang judulnya Riyadoh. Ini tuh benar-benar membantu aku melis doa-doa aku yang utama yang ingin aku capai. Buat teman-teman yang masih bingung cara nulis list doa tuh sebenarnya gampang sih ya. Nah, kalau di buku RWL memang kan ada di halaman pertama itu udah disediakan kayak gini. Jadi ditulisnya poin-poinnya aja dulu. Kita harus tahu dulu doanya tuh apa kayak gitu. Pinginnya tuh apa, hajatnya tuh apa. Misalnya kayak gini. Yang pertama pingin bangun rumah, kebeli laptop, lunas hutang kayak gitu ya. Dan semuanya kalian taruh listnya dulu, poin-poinnya.
Nah setelah itu baru deh kalian dijabarkan lagi, misalnya kayak lunas hutang kayak gini ya, yang berhubungan dengan si lunas hutang tadi tuh, hajat lunas hutang tuh apa aja kayak gitu ya. Misalnya yang pertama dengan cara apa, ini banyak banget teman-teman yang lupa. Kadang kita cuma doa ya Allah mudahkan lunas hutang tanpa menyebutkan caranya kayak gimana. Bisa jadi nanti Allah memang melunaskan hutang tapi dengan cara hutang lagi atau malah nambahin hutang. Jadi lunas hutang yang satu tapi masih nambah hutang yang lain. Nah, di sini disebutkan teman-teman ya. Jadi misal ya Allah mudahkan aku lunas hutang dengan tidak berhutang lagi. Ya Allah mudahkan aku lunas hutang tanpa aku ngeriba lagi, gimana pun caranya kayak gitu. Kita serahkan aja sama Allah caranya gimana. Yang penting kita minta sama Allah lunas hutang tapi dengan cara tidak berhutang lagi. Terus nama si pemberi hutang juga bisa disebutkan kayak gitu ya, misal lembutkanlah hatinya si siapa biar bisa sabar kayak gitu ya, nunggu kita bisa ngelunasin hutangnya, bisa. Atau bisa juga total hutangnya berapa disebutin ya, ya Allah mudahkan aku ngelunasi hutang, misal hutang kita 100 juta kayak gitu, itu sebutin juga nggak apa-apa. Jangan tanggung kalau doa, juga ditikung doanya. Kalau tikung doa ini kan kita mendoakan orang lain, sekalian kita doakan orang-orang di luar sana yang juga berhutang, semoga lunas juga hutangnya. Atau mau dikembangkan lagi pakai doa di luar nalar juga bisa, misalnya ya Allah mudahkan aku ngelunasi hutang dan bisa melunasi hutang orang lain. Nah itu bagus kan, jadi kita nggak doa untuk diri sendiri tapi juga doa untuk orang lain. Insya Allah kalau seandainya doa kita dirubah lebih detail dan lebih luas, tinggi, lebar doanya, insya Allah cepat diijabahnya sama Allah kayak gitu.